Halo, di video hari ini saya akan membuka kotak Dreamd 20 Plus dan kita akan melihat semua yang ada di dalamnya. Oke, jadi seperti yang Anda lihat ini kotaknya dan mari kita buka untuk melihat semua barang di dalamnya. Oke, dan ini dia. Hal pertama adalah panduan mulai cepat ini yang menurut saya akan cukup berguna. Udah tadi ada semua yang Anda butuhkan jika Anda tidak butuh terlalu banyak, tapi silakan tonton video lain di saluran kami, untuk melihat panduan video yang lebih mendetail tentangnya. Lalu, ini adalah jalur landai agar robot bisa masuk ke stasiunnya. Kita akan memasangnya nanti. Akan ada video tentang cara menyiapkannya, jadi Anda akan melihat semuanya, secara mendetail, apa yang perlu Anda lakukan. Lalu ada kabel pengisi daya seperti yang bisa kita lihat di sini. Dan sekarang lalu sisa barangnya, tersembunyi di sini. Ada ini adalah, sepertinya ini hanya bagian-bagian robot yang ditandai di sini. Tidak, sebenarnya ini gambar-gambar untuk panduan manual sepertinya. Jadi ya, ini juga cukup berguna. Lalu bantalan pelnya, supaya robot Anda bisa mengepel. Anda tidak bisa memasukkan air ke dalamnya, jadi artinya Anda memasukkan air ke dalam stasiun dan itu secara otomatis mengisi robotnya. Tapi ada alat tambahan ini yang bisa Anda lepas untuk membersihkan bantalan pelnya dan juga disarankan agar Anda membasahi bantalan tersebut sebelum mulai mengepel. Sekarang ada beberapa hal lain. Oke. Saat saya membukanya di sini ada kantong debu untuk stasiun pengisian daya kita karena alat ini bisa secara otomatis membuang debu dari tempat sampah di dalam robot dan memasukkannya ke dalam kantong debu yang akan dimasukkan ke dalam stasiun pengisian daya. Nah, robotnya ada di sana, jadi saya akan mengeluarkannya untuk saat ini. Saya akan melihatnya sebentar lagi. Saya hanya tidak punya cukup ruang di kamera sini. Tapi mari kita lihat isi kotak lainnya untuk saat ini. Jadi akan ada stasiunnya, stasiun pengisian daya yang saya dapatkan dalam warna putih. Saya tidak tahu apakah ada warna lain yang tersedia. Tapi ya, jika Anda berencana untuk membeli robot ini, Anda mungkin tahu, warna apa saja yang tersedia. Jadi mari kita keluarkan stasiunnya. Dan hanya itu isi kotaknya, jadi saya akan singkirkan kotaknya. Mari kita keluarkan dulu stasiun ini dari kemasannya, lalu setelah itu kita akan melihat lebih detail lagi apa saja sih yang ada di dalam stasiunnya ini. Oke, jadi ini stasiunnya, ada pin pembersih di sini, lalu ada bagian ini, maaf, itu pin pengisian daya. Lalu ada bagian ini supaya robot bisa menemukannya. Sekarang bagian-bagian ini kemungkinan besar berkaitan dengan tentang pembuangan debu. Ternyata tidak ada air di stasiun ini. Anda perlu memasukkannya ke dalam robot Anda, tapi kita akan melihatnya sebentar lagi. Di sini hanya satu-satunya hal yang Anda dapatkan adalah kantong debu yang sudah terpasang. Jadi yang satunya lagi di dalam kotak adalah penggantinya. Dan pada dasarnya hanya itu. Dari bagian belakang stasiun hanya ada kabel daya, port, dan sekarang Anda bisa memasang rem seperti yang saya katakan sebelumnya agar robot bisa meluncur di atasnya dengan mudah. Dan sekarang mari kita beralih ke bagian robot seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya akan segera menyingkirkan stasiun itu sepenuhnya. Dan sekarang Oke, jadi ini adalah robot kita.
saya akan menunjukkan kepada Anda semua hal tentang robot ini yang harus Anda ketahui. Jadi ada navigasi di bagian atas. Ini seperti yang saya lihat tidak bisa dilipat ke bawah. Terkadang bagian ini bisa dilipat ke bawah, jadi bisa masuk ke bawah furnitur dengan jarak bebas yang lebih rendah, tapi dalam kasus ini sayangnya tidak. Lalu di kedua sisi, ingat untuk melepas pelindung bumper ini, tepat di sini, karena jika tidak, robot tidak akan menghindari rintangan dengan efisien. Kemudian kita memiliki sensor di bagian depan dan di bagian samping. Di sisi satunya tidak ada sensor, tapi itu masuk akal. Sisi kanan adalah yang paling penting untuk memilikinya. Sekarang saat saya membuka tutupnya, tentu saja kita punya dua tombol mulai dan tombol beranda. Jadi Anda bisa memulai dan berhenti dengan mengeklik tombol mulai, dan Anda bisa mengembalikan robot ke stasiun asalnya dengan mengeklik tombol beranda. Lalu kita punya dua tangki. Ada tangki air yang bisa Anda lepas dengan mudah lalu mengisinya tepat di sini, dan itu secara otomatis memasukkan air ke bantalan pel. Jadi ya, pada dasarnya hanya itu. Di situ tertulis tidak boleh menggunakan deterjen. Pastikan Anda tidak menggunakan deterjen untuk ini karena tangki jenis ini tidak cocok untuk penggunaan deterjen apapun. Lalu di sini ada tempat sampah kita yang secara otomatis dikosongkan ke stasiun dan tentu saja memiliki filter dan ukurannya cukup besar, jadi mungkin robotnya dalam sebagian besar kasus tidak perlu kembali ke stasiun saat sedang membersihkan untuk mengosongkan tempat sampahnya karena ukurannya cukup besar. Sekarang mari kita lihat hal terakhir, yaitu bagian bawah robot. Ini memiliki 4 sensor. Ini disebut sensor tebing dan fungsinya agar robot tidak jatuh dari tangga atau hal semacam itu. Tentu saja ada roda. Ini adalah bagian tempat Anda memasang bantalan pel. Robot ini memiliki 2 sikat utama yang mungkin berputar ke arah berlawanan menuju ke tengah di antara keduanya. Jadi robot ini melakukannya dengan sangat efisien, kemungkinan besar. Lalu ada ini pin pengisi daya, roda, serta roda motor samping ini dan sikat samping yang berputar untuk menangkap debu dari pinggiran. Dan hanya itu saja tentang robot ini. Saya tidak melihat hal lain di sini. Jadi silakan tonton video lain di saluran kami. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.